Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini 1 orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini, teman-teman semua ya? Teman-teman nalar politik, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti informasi terbaru yang sedang menjadi perhatian publik. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai polemik ijazah Jokowi yang kembali menjadi sorotan setelah hasil sidang terbaru diumumkan. Menunggu keputusan ini karena dianggap dapat memberikan kejelasan terhadap perdebatan yang sudah berlangsung cukup lama di ruang publik. Kasus ini hanyalah menarik perhatian kalangan hukum, tetapi juga masyarakat luas. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian kalangan hukum, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mengikuti berbagai perkembangan dan perdebatan di media sosial. Berbagai spekulasi bermuncul sebelum sidang berlangsung, mulai dari prediksi kemenangan salah satu pihak, hingga dugaan akan muncul fakta-fakta baru yang dapat mengunggah arah perkara. Karena itu, hasil sidang hari ini menjadi momen yang sangat dinantikan. Dalam video yang beredar dijelaskan bahwa hasil sidang menunjukkan hakim yang menyatakan ijazah Jokowi sah. Keputusan tersebut disebut sejalan dengan prediksi sejumlah pengamatan yang sedang awal menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk mendukung kebebasan dokumen yang dipersoalkan selama ini. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi dari masyarakat maupun pihak-pihak yang mengikuti jalan persidangan. Selama proses persidangan, perhatian publik tertuju pada berbagai dokumen yang keterangannya diajukan oleh para pihak. Banyak masyarakat berharap sidang ini dapat menjadi ruang pembuktian yang objektif sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, ketika keputusan dibacakan, sebagian pihak menganggap perkara ini telah memperoleh titik terang yang selama ini dinantikan. Namun demikian, dalam sistem hukum, sebuah keputusan tidak selalu mengakhiri perdebatan di ruang publik. Ada kelompok masyarakat yang merasa puas karena keputusan hakim dianggap memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, ada pula pihak yang masih mempertanyakan berbagai aspek yang berharap adanya langkah hukum lanjut untuk memperoleh keyakinan yang lebih besar terhadap perkara tersebut. Polemik mengenai ijazah Jokowi sendiri telah berlangsung cukup lama dan berulang kali menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial. Isu ini berkembang bukan hanya karena aspek hukumnya, tetapi juga karena menyangkut figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik nasional. Akibat setiap perkembangan terbaru selama dan selalu menarik perhatian masyarakat luas. Jika melihat dinamika yang terjadi, keputusan hakim hari ini menjadi salah satu momentum penting. Setidaknya, putusan tersebut memberikan gambaran bagi lembaga peradilan memandang bukti-bukti telah diajukan selama persidangan. Bagi bagian masyarakat, keputusan itu menjadi dasar untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang selama ini. Di sisi lain muncul pula perdebatan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi keputusan pengadilan. Ada yang berpendapat bahwa keputusan hakim harus dihormati sebagian hasil proses hukum yang resmi. Namun ada juga yang menilai bahwa ruang diskusi publik tetap terbuka selama dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu yang melibatkan tokoh nasional selalu memiliki daya tarik tinggi. Bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya kapasitas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menarik reaksi publik kali ini terlihat cukup beragam. Berbagai menganggap keputusan ini memang sudah dapat diprediksi sejak awal. Sebagian lainnya justru menilai bahwa polemik ini kemungkinan masih akan melanjut karena perdebatan pandangan yang telah terbentuk sejak lama. Situasi seperti ini menjadi gambaran bahwa sebuah perkara hukum seringkali memiliki dampak yang meluas hingga ke ranah sosial politik.
Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau hakim sudah memutuskan, sebaiknya semua pihak menghormati proses hukum. Dan ada juga yang berkomentar bahwa dari awal saya sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa semoga polemik panjang ini segera selesai dan tidak terus memecah masyarakat. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa yang penting semua keputusan didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas. Ya, teman-teman nalar politik, itulah pembahasan mengenai hasil sidang terbaru terkait polemik ijazah Joko Widodo yang menyatakan ijazah tersebut sah menurut keputusan hakim. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, proses hukum yang telah berjalan menjadi bagian penting dalam mencari kepastian dalam penjelasan atas isu selama ini yang ramai diperbincangkan. Ya, bagaimana menurut kalian mengenai hasil sidang ini? Apakah putusan tersebut sudah cukup menjawab berbagai pertanyaan yang muncul selama ini? Atau justru masih menyiksakan perdebatan di tengah masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI.